pemerintah menganggap gereja sebagai mitra strategis. Ya, misalnya, ketong mau untuk menyadarkan masyarakat Kota Ambon untuk membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Ketong bikin surat kepada gereja, tolong diumumkan di setiap warta jemaat. Terbantu tidak? Daripada ketong berjalan tak bos dengan mobil Kominfo, belum tentu semua dengar. Betul. Tapi kalau lewat masjid, lewat gereja, dipastikan semua orang yang datang beribadah dengar. Gereja bertanggung jawab untuk pembinaan spiritualitas umat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kedamaian, dan masyarakat hidup tentram di Kota Ambon. Sama. Kalau kita mau kaitkan sama, nah karena itu tidak boleh berpendapat bahwa urusan gereja, urusan pemerintah tidak bisa. Gereja ada dalam negara. Soal pembinaan spiritualitas umat, pemerintah campur. Tapi soal hidupnya sebagai warga kota, warga negara, pemerintah campur. Semakin maju sebuah kota, sebuah daerah, jangan lupa bahwa akan ada masalah sosial yang timbul. Apa masalah sosial hari ini di Kota Ambon? Macet, ya, kesemrawutan, ketidaktertiban, ya, belum lagi ada masyarakat miskin, lapangan kerja sulit, dan lain-lain. Menjamin bahwa masyarakat hidup dengan baik. Yang miskin ketong bantu, itu. Yang sentertib ketong tertibkan, yang melawang ketong kasih mengerti, dan seterusnya. Supaya apa? Permasalahan kota ini semakin hari semakin berkurang. Tidak mungkin habis. Jangan pernah bermimpi jadi wali kota lalu dia mau selesaikan seluruh masalah, tidak bisa. Mengurangi sih iya, karena masalah akan terus ada dan terus ada. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat iman lewat online. Ketemu lagi dengan warga sektor 2 Jemaat GPM Silo Iman Pusat dalam Silo Podcast. Seperti biasa, di dalam episode Silo Podcast ini pasti kita akan membahas yang sangat seru. Dan hari ini Jemaat GPM Silo, khususnya studio Silo Podcast, merasa sangat terhormat karena tamu kita sangat luar biasa. Topik kita malam hari ini adalah tentang peran profetis warga gereja dalam birokrasi pemerintahan, dan semua pertanyaan sudah disiapkan akan dijawab langsung oleh narasumber kita hari ini, none dan the other, Pak Wali Kota Ambon. Assalamualaikum. Malam, Sehat Pak? Sehat. Hari ini kita punya topik sangat seru karena membahas tentang peran profetis warga gereja dalam birokrasi. Kalau misalnya sebelum kita membahas lebih jauh, boleh dilihat dia ternyata mengatur kota ini sebagai mengatur rumah yang sempes. Ada banyak orang yang peran di sana untuk membuat rumah tangga ini berjalan dengan lancar. Itu butuh banyak peran dan juga banyak orang yang berada di sana. Bukan saja pemerintah, tapi gereja juga punya peran yang cukup strategis, terkhususnya orang Kristen. Kalau Pak Wali melihat hari ini, Kota Ambon bagaimana sejauh kalau dalam kayak peran profetis warga gereja dalam birokrasi pemerintahan Kota Ambon ini posisinya ada siap atau dulu peran gereja sudah apa atau Ya, ya dalam segala tantangan dinamika yang dihadapi, terasa peran warga gereja ya sebagai profesi sebagai ASN itu sangat memegang peran penting. Karena apa? Menurut kita, di satu sisi kita betul-betul profesional sebagai seorang ASN dalam melaksanakan berbagai tugas pokok dan tanggung jawab. Tapi jangan lupa bahwa kewajiban kita juga sebagai warga gereja berprofesi, yaitu bagaimana dalam setiap sikap, tindakan, perilaku kita, ya, menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini adalah umat percaya yang mesti melakukan berbagai hal yang diajarkan ya Tuhan istimewa, terus melaksanakan dan mewujudkan
Ya, seorang kenabian dalam sikap perilaku kita sebagai ASN. Nah, kita rasa belum semua memahami. Kita masih terjebak dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ASN tanpa berpikir bahwa ada tugas lain yang melekat bagi kita. Menjadi contoh, menjadi teladan, bersikap yang baik, supaya apa? Dari sikap perilaku kita, kerja kita sebagai seorang pelayan memberi dampak bagi banyak orang, dan orang akan merasa puas, bahkan menganggap kita sebagai ya dulu ya manggil orang istri mau ini itu yang paling penting. Karena itu sebenarnya kan profesi orang kenabian Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Karena kalau lagi sudah menyebut tentang ASN, ya. Bagaimana jemaah yang bekerja sebagai ASN, bagaimana mereka harus menjaga integritas mereka, kejujuran dan integritas. Kalau dari Pak Wali tipsnya seperti apa? Sebenarnya dia akan berulang kepada masing-masing kita dalam memaknai tugas berutusan. Kita selalu sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengatur jalan hidup kalau tidak diutus dengan konsiderasi. Nah, memaknai tugas perutusan adalah kita diutus menjadi pelayan. Apa itu pelayan? Pelayan itu orang yang menyerahkan totalitas hidupnya, dirinya, untuk memastikan orang lain bahagia, orang lain senang, orang lain mengucap syukur. Itu tugas pelayan. Karena itu kita bilang bahwa terkait dengan menyuarakan suara kenabian, pemimpin pelayan adalah pemimpin yang mampu merubah rasa kemalangan orang lain menjadi ungkapan syukur atas kemalangan yang dia alami. Nah, di dalam itu, dalam konteks itu maka tanggung jawab kita melakukan pastoral politik, melakukan tugas pelayanan sebagai hamba pelayan, itu paling penting. Berarti pelayan dengan hati, pelayan dengan semangat. Menurut Pak Wali, ASN di Kota Ambon ini sudah melaksanakan tugasnya secara profetis, belum apalagi Kristen. Kita rasa kalau dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN, semua harus bekerja sesuai dengan. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah kehadiran dirinya menjadi contoh dan teladan bagi orang lain terkait dengan tutur kata, sikap dan perilakunya. Ini yang masih berbeda, masih bisa ditebak. Ya. Kalau hanya memahami bahwa saya terpanggil menjadi seorang ASN, maka kerja kita adalah kerja formal sesuai dengan aturan ASN. Tetapi kalau dia memaknai bahwa ini perutusan dia, selain sebagai ASN, ada tugas kita untuk tugas profetis kita, maka yang mesti kita lakukan adalah menjadi contoh dan teladan, bukan saja sebagai ASN, tetapi dalam perilaku hidup. Nah, karena kalau kita bicara soal kenabian, kalau tidak diutus menjadi surat yang dibaca orang, dari bacaan orang itulah Tuhan dipermuliakan. Karena itu sopan santun, beretika, memiliki moralitas, integritas, itulah seorang kenabian kita lakukan. Supaya apa? Kita tidak saja menjadi pelayan masyarakat, tetapi dari diri kita mencerminkan kasih dan pelayanan sebagai makanya. Gimana? Kalau Pak Wali, strateginya bagaimana membangun budaya kerja bagi ASN di Ambon, khususnya yang beragama Kristen? Karena kita semua terpanggil dengan panggilan yang sama, bukan berarti yang non Kristen tidak punya panggilan. Tapi bagaimana Bapak strateginya untuk membangun itu agar supaya budaya kerja ASN di Pemkot ini seperti itu? Yang pertama sebagai pemimpin, kita harus menjadi contoh. Itu berat. Menjadi contoh apa? Masuk kantor tepat waktu. Itu pertama dulu. Bagaimana dia mau melaksanakan tugas dengan baik kalau pemalas masuk lagi? Bekerja sesuai dengan jam kerja yang ditentukan. Ya toh? Jika ada masalah, menyelesaikan masalah sebagai seorang hamba dengan
upaya untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan, semua yang terlibat menerima upaya. Nah, kita selalu bilang ke teman-teman, bukan cuma untuk ASN bergabung, tapi semua ASN, bahwa ingat, sebagai ASN, Tuhan memberikan berkat bagi kita untuk hidup kehidupan keluarga. Bagaimana mungkin kita memastikan bahwa mereka menerima sesuatu yang baik, yang halal, yang patut mereka terima, kalau kita tidak mengerjakan tugas ini? Karena itu yang mesti kita pahami adalah menjadi ASN untuk menghidupi keluarga dan banyak orang, supaya apa yang kita kasih kepada keluarga dan banyak orang itu dia berkenan di hadapan Tuhan. Terus itu juga tentang jawab yang percaya. Kalau saya maka semua sesuatu yang kita bawa pulang, bukan berkat yang kita terima. Sederhananya, sangat sederhana bahwa dia. Nah karena itu ya kita harus menunjukkan kerja sungguh-sungguh. Jangan pulang kalau pekerjaan belum selesai, sebelum pulang kalau pekerjaan belum selesai. Karena apa? Besok ada tantangan tersendiri, ada kerja tersendiri yang bersedia. Nah karena itu kita selalu berupaya ya di tengah-tengah keterbatasan kelemahan sebagai manusia, mesti menjadikan kita menjadi sebagai contoh yang baik bagi yang lain. ASN yang mengerti tentang suara kenabian dan kerja segala macam. Nah, dalam membangun hubungan, saya membangun hubungan semalam. Itu saya musuh ya. Tapi pastikan bahwa kita dibingkai oleh ajaran tersebut. Apa yang Tuhan ajarkan itu membingkai ketemu supaya dapat kerja dan keluar dari bingkai. Supaya apa? Tetap rasa bahagia, rasa senang, pulang kantor stres dan lain-lain. Kita rasa itu yang kita lakukan dan mengajak semua ASN untuk ya jadikanlah kepercayaan hari ini sebagai ladang kita untuk bekerja untuk kepentingan keluarga dan semua orang, tapi juga memuliakan Yang mana orang sebenarnya sederhana melakukan tindakan profetis, mencontoh mewali dalam tepat waktu, mengerjakan pekerjaan sampai tuntas, pulang hati senang tidur tenang. Pak Wali, kalau Bapak lihat ini SDM baru banyak yang masuk, cuma buat di pemkot semuanya. Apa tantangan yang paling besar yang ada dan bagaimana nilai Kristen bisa dipakai untuk melaksanakan atau mengatasi tantangan? Nah, tentang kita hari ini adalah memastikan bahwa ASN memiliki mental yang baik, moralitas yang baik, memiliki integritas, profesional. Orang yang memiliki integritas yang baik itu dia semacam-macam. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, batas mana dia bekerja, ya, di mana pertanggungjawaban yang harus dia berikan, itu moral. Ya, moralitas itu mengajak kita untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan campur orang pengurusan. Kalau bukan pengurusan jangan bikin, jangan ya alhamdulillah apa jangan Yang tarusuh. ya terus misalnya gitu. Kemudian yang berikut, dia tahu bahwa pekerjaan yang dilakukan sebagai ASN adalah semata-mata untuk kepentingan dia bersama. Jangan pernah dikecewakan. Sebab sebisa kita bekerja semaksimal. Supaya apa? Supaya tujuan organisasi, ya, di mana kita bekerja, pemerintah kota atau pemerintah apapun pemerintahan yang lain tercapai, lalu kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu inti saja. Cara soal warga gereja dalam kaitan dengan juga dengan suara kenabian yang mudah saja. Tinggal kita mau bikin ke saya. Nah, dan salah satu hal yang kita harus ingat bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan bukan kita sendiri, tapi ada banyak. Maka Tuhan
itu ada di sana. Itu yang paling penting. Sehingga koridor kita dalam bekerja adalah bekerja sebaik mungkin, memastikan tugas kita berjalan dengan baik, sehingga berkat yang kita dapatkan itu bisa menjamin bahwa kita mau pulang itu jadi berkat keluar. Itu untuk ASN, Pak Wali. Kerjanya harus sama. Sekarang bagaimana dengan anggota jemaat yang tidak bekerja di pemerintahan, yang bukan ASN? Bagaimana caranya? Cara yang paling sederhana untuk masyarakat untuk birokrasi. Ya, itu yang kita bilang bahwa sekarang mana-mana membangun Ambon, membangun daerah apapun tidak tergantung pada pemerintah ini. Kalau betul di paduan suara, anggaplah dia itu tukang palu. Dia berusaha untuk menciptakan harmoni di antara seluruh anggota paduan suara. Dia memastikan bahwa satu simbol yang lebih dari yang lain sudah tercipta. Nah, tugas pemerintah adalah mengatur dan memastikan bahwa masyarakatnya hidup, bekerja, beraktivitas sesuai dengan apa yang dia miliki. Apa tanggung jawab kita sebagai warga gereja? Mendukung pemerintah. Karena kita bilang bahwa pemerintah ini wakil Allah di dunia. Tidak ada seorang pun yang jadi pemimpin tanpa kehendak Tuhan. Dia kurang dan lebih ada maksud Tuhan. Dia adalah masyarakat. Karena itu sebagai masyarakat dukung pemerintah. Lakukan sejak hal kecil. Kalau kita bisa jadi tukang beca yang baik, tukang ojek yang baik, penjual sayur yang baik, dan apapun profesi kita, pasti kota ini jadi baik. Jadi masyarakat yang baik yang bawa sampah sampah. Jadi masyarakat yang baik yang bikin kota-kota dengan pilos-pilos tempat-tempat umum. Jadi masyarakat yang baik ikut aturan lalu lintas. Jadi masyarakat yang baik ya lakukan semua sesuai dengan yang diatur. Kalau pemerintah bisa mengatur dengan baik, masyarakat mengikuti aturan itu dengan baik, kota diberkati. Dipilih di situ. Kalau kota diberkati berarti kita hidup dalam kedamaian, kenyamanan, sukacita dan sejahtera di kota itu, termasuk kota Ambon. Jadi masyarakat, kalau jemaat dukung pemerintah, masuk gereja yang naik, ikut wadah-wadah pelayanan dengan baik. Semua itulah kita melakukan apa yang disebut dengan suara. Pak Wali, bagaimana dengan peran masyarakat menjadi quote-unquote watchdog, mengawasi pemerintah? Bagaimana caranya menyuarakan, kalau saya tahu keberatan dengan kebijakan, itu cara menyuarakannya supaya jangan di luar konteks, artinya dengan baik bagaimana caranya? Ya, kita hari ini hidup di dalam era yang berbeda. Kita ada di kita yang bilang bahwa inilah era digitalisasi dan lain-lain. Era keterbukaan, kebebasan, semua diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan apa saja. Tapi ingat bahwa ada batas-batas yang betul kita lakukan. Nah, pemerintah juga harus memahami begini, bahwa dia tidak pernah ada suatu kesempurnaan. Dia tidak bisa menganggap diri paling benar dan paling betul. Ada saja hal yang kurang yang kita lakukan. Karena itu kita mesti membuka diri supaya masyarakat bisa mengawasi kita, mengoreksi kita, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Karena itu pemerintah harus tidak boleh anti-kritik, mesti terbuka menerima kritikan. Masyarakat dalam tanggung jawab mengawasi itu pernah memberikan kritik kepada pemerintah. Tapi ingat, kritik itu kritik yang konstruktif, kritik yang membangun. Bukan kritik yang hanya untuk mencari-cari kesalahan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk membuka seluas-luasnya ruang pada seluruh masyarakat. Kamu mau sampaikan lewat apa? Mau berhadapan langsung ada wali kota jumpa layan. Nah, kamu mau minta audiens kita terima. Kamu mau sampaikan lewat medsos kita jawab. Artinya apa? Kita berusaha untuk menjadi contoh bahwa kita terbuka untuk semua hal. Mau kritik beta, bahkan maki beta di Facebook kita jawab dengan sama. Ya.
Itu bagian daripada masyarakat berekspresi, mengawasi korupsi pemerintah. Tapi ada korupsi juga yang hanya sekedar untuk ya karena sesuka, lalu mulai cari-cari salah. Tidak apa-apa begitu. Tapi kita mengajak masyarakat supaya berbagai media ruang yang dibuka oleh pemerintah kota manfaatkan itu. Kalau ada sesuatu kebijakan pemerintah yang keliru, sampaikan. Tapi ketua akan berusaha sekuat tenaga supaya tidak menghasilkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Sehingga kita tahu porsi masing-masing. Yang sebagian masyarakat kerja lebih baik. Kalau ada salah masyarakat ini terima. Jadi itu sebagai bahan evaluasi, ya. Karena apa? Aku selalu bilang pada teman-teman di Pemkot, kebaikan itu dia keluar dari mulut anjing sekalipun, nilainya kebaikan. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dia bicarakan. Kalau itu baik untuk kota, terima, lalu kota pasti berbaik supaya masyarakat puas dari mereka. Sebenarnya bisa jalan nih Pak Wali, yang penting good intention. Ya. Semuanya punya maksud baik. Maksud baik, niat baik. Ya. Semua berawal dari niat. Sekarang posisi gereja, Pak Wali. Gereja. Tadi kita sudah bahas tentang SDM, tentang jemaat. Sekarang posisi gereja di mana di tanah? Ya. Apakah boleh Pak Wali gereja bekerjasama dengan PP pemerintah daerah? Ya. Dan bagaimana cara kerjasama yang ideal? Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa gereja adalah mitra. Nah, kita selalu sampaikan bahwa ya tadi kita bilang pemerintah tidak bisa membangun kota ini sendiri. Kami butuh dukungan dari seluruh pihak, stakeholder, pemangku kepentingan di kota ini termasuk di dalamnya gereja. Paling tidak, dalam 17 program prioritas oleh kota dan wakil wali kota Ambon, ada program prioritas yang pemerintah kota mesti merangkul, ya, memfasilitasi tokoh-tokoh agama atau lembaga-lembaga keagamaan untuk sama-sama membangun kota. Di mana peran gereja di sini? Yang pertama kita mau bilang bahwa pemerintah kota mesti berterima kasih bahwa gereja ini selalu mendoakan pemerintah. Tidak ada dalam ibadah apapun yang tidak mendoakan pemerintah. Itu menjadi salah satu sumber kekuatan kita untuk bekerja. Yang berikut, dalam upaya untuk membangun kota ini, kita butuh orang gereja untuk apa paling tidak bisa bekerja bersama dengan pemerintah untuk hal-hal tertentu. Kalau kita mau bilang, kita harus berterima kasih pada gereja besar Maluku dan gereja-gereja yang lain yang sudah bekerja bersama selama ini, terutama GPM dalam upaya untuk memberdayakan umat sudah melakukan gerakan menanam, gerakan melaut dan gerakan umat. Ini sebenarnya tugas pemerintah. Tapi kita bersyukur bahwa gereja mau untuk bekerja bersama. Bagaimana memberdayakan umat, meningkatkan ekonominya, dia menjadi mandiri dari sisi pendapatan. Ini sebenarnya tugas pemerintah, tapi gereja mengambil peran itu. Nah, karena itu menurut kita, pemerintah menganggap gereja sebagai mitra strategis. Ya, misalnya, kita mau untuk menyadarkan masyarakat Kota Ambon untuk membuang sampah pada tempatnya dan pada waktunya. Kita bikin surat kepada gereja, tolong diumumkan di setiap warta jemaat. Terbantu tidak? Daripada kita berjalan tak bos di mobil Kominfo, belum tentu semua dengar. Betul. Tapi kalau lewat masjid, lewat gereja, dipastikan semua orang yang datang beribadah dengar. Nah, jadi kami menganggap gereja sebagai mitra, sebagaimana juga umat beragama yang lain, dan karena itu dia mesti dimaksimalkan. Tugas kita adalah juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan umat beragama lain. Itulah hubungan timbal balik antara pemerintah dan gereja. Saling mendukung, saling mensupport supaya apa? Tujuan bersama kita kan gereja juga memperjuangkan keadilan. Gereja memperjuangkan kesejahteraan. Gereja melawan ketidakadilan. Pemerintah harus mewujudkan itu. Kalau kita
dalam tanggung jawab masing-masing bekerja sendiri-sendiri bisa bagus, apalagi kita bersatu bekerja bersama. Betul. Apa yang menjadi bagian bersama kita kerjakan bersama. Kita yakin kalau ini bisa dilakukan maka Kota Ambon pasti maju ke depan. Jadi sebenarnya saya perlu pikir kerja sama muluk-muluk ya, Saya perlu Pak Wali, karena sejauh ini Itu segala sesuatu udah dengan jalan. sendirinya. Ada nih Pak Pendeta, Pak Wali, jemaat yang berpikir, wah urusan pemerintah tuh urusan pemerintah, urusan gereja tuh urusan gereja. Bagaimana Pak Wali melihat hal ini agar bisa dilihat dengan benar gitu? Ya. Apakah betul urusan gereja, urusan pemerintah, ataukah itu bisa digabung Pak Wali? Jadi begini, kalau kita bicara peran gereja adalah memastikan pelayanan gereja berjalan dengan baik. Untuk apa? Untuk memperkuat, meningkatkan kualitas iman percaya umat. Diperhadapkan dengan tugas pemerintah memastikan bahwa tercipta kenyamanan, kedamaian, dan umat bisa masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Nah, tidak bisa dilepas-pisahkan. Gereja bertanggung jawab untuk pembinaan spiritualitas umat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kedamaian, dan masyarakat hidup tentram di Kota Ambon. Sama. Kalau kita mau kaitkan sama, nah karena itu tidak boleh berpendapat bahwa urusan gereja, urusan pemerintah tidak bisa. Gereja ada dalam negara. Soal pembinaan spiritualitas umat, pemerintah yang campur. Tapi soal hidupnya sebagai warga kota, warga negara, pemerintah campur. Nah, ketong saya boleh memisahkan antara peran keduanya. Yang harus ketong lakukan adalah menyatukan keduanya untuk sama-sama membina umat yang adalah bagian daripada warga Kota Ambon. Secara agama dia dengan gereja, tapi dalam urusan bernegara dia dengan pemerintah. Beririsan tetap beririsan dan punya tanggung jawab yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Memastikan mereka hidup dengan nyaman, damai, tentram, beribadah dengan baik. Itu tanggung jawab pemerintah. Ibaratnya naik mobil ya Pak Wali ya, ada yang bawa, ada mesin yang bekerja, tapi semua punya tujuan yang sama. Karena tadi kita bilang konduktor, paduan suara. Well, that's the di sana perfect. ada gereja, di sana ada MUI, di sana ada macam-macam. Kita menjaga supaya semua mengeluarkan atau menciptakan harmoni dengan peran masing-masing. Suara satu laksanakan tugasnya, suara satu, dua, tiga, bas, apa semua lakukan tugasnya. Kalau semua lakukan tugas dengan baik, merdulah. Ketemu merdu dan dengar dengan enak. Tentu saja di bawah pimpinan konduktor. Ya, konduktor. Pak Wali, kata saya bisa menutup mata dari masalah-masalah sosial yang terjadi di Kota Ambon. Ini episode ke-8. Episode sebelumnya juga kita bahas tentang masalah sosial, Pak Wali. Ada kemiskinan, judi online, dampak digitalisasi. Menurut Pak Wali, sejauh apa dampak profetis yang harus gereja bawa agar supaya bisa membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial ini? Iya, kan yang kita bilang tadi, tantangan, masalah, dinamika kota ini akan terus ada dan terus bergerak. Apa ya dampaknya? Dia menyisakan permasalahan sosial ke masyarakat. Semakin maju sebuah kota, sebuah daerah, jangan lupa bahwa akan ada masalah sosial yang timbul. Apa masalah sosial hari ini di Kota Ambon? Macet, ya, kesemrawutan, ketidaktertiban, ya, belum lagi ada masyarakat miskin, lapangan kerja sulit, dan lain-lain. Nah ini kan berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, tanggung jawab pemerintah adalah, jadi saya selalu bilang begini, pemerintah itu bertanggung jawab untuk memperbaiki yang masih kurang dan melanjutkan yang sudah baik. Karena itu setiap waktu ketika terjadi pengalihan tongkat estafet kepemimpinan, sebenarnya tugas cuma duit saja tuh. Yang subai jaga akan lalu tingkatkan, yang belum baik perbaiki akan. Nah, kalau ini dilakukan maka nilai-nilai atau suara-suara kenabian itu ada di situ. Apa yang kita lakukan?
menjamin bahwa masyarakat hidup dengan baik. Yang miskin ketong bantu, iya tuh. Yang sen tertib ketong tertibkan, yang melawan ketong kasih mengerti, dan seterusnya. Supaya apa? Permasalahan kota ini semakin hari semakin berkurang. Tidak mungkin habis. Jangan pernah bermimpi jadi wali kota lalu dia mau selesaikan seluruh masalah, tidak bisa. Mengurangi sih iya, karena masalah akan terus ada dan terus ada. Nah, menyuarakan atau suara kenabian ini kan bicara soal tadi beta bilang jaga etika, jaga sopan santun, jaga moral, ya, jaga integritas diri. Ini dia akan membuat ketong menjadi orang-orang yang sadar diri. Oh, beta hari ini beta tanggung jawab ini, bikin tanggung jawab itu dengan baik. Oh, beta dikasih jabatan ini, bikin jabatan itu dengan baik. Dalam apapun kedudukan, jabatan, status sosial yang ketong miliki, tugas ketong berbuat kebaikan, dan itulah surah kenabian. Surah kenabian ini kan sama dengan berbuat baik, sudahlah. Kalau berbuat baik di situ ada moral, etika, sopan santun, tata krama, integritas dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting ini, karena beta merasa bahwa kebahagiaan ketong adalah ketika apa yang ketong lakukan itu diapresiasi orang, bukan cari muka, tapi karena orang merasakan dampak dari apa yang ketong lakukan. Itulah kebahagiaan ketong. Tetapi setiap kali apa yang ketong lakukan menimbulkan kebencian, amarah, itu menjadi ketong menjadi orang yang tidak berguna. Kita rasa ketong butuh, kalau ketong mau bicara soal bisa menyampaikan suara kenabian, maka yang mesti perdalam diri dalam berbagai kegiatan gereja, keagamaan. Jangan berharap dia itu dengan pengetahuannya sendiri. Karena apa? Kadang dalam pengalaman ketong, interaksi ketong dengan Tuhan dan dengan sesama, maka ketong akan menjadi orang yang lebih dewasa dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Berarti sebenarnya ini kembali ke pribadi masing-masing ya Pak Wali. Pribadi masing-masing. Pilihan ada di mana-mana. Tinggal ketong mau memilih. Tapi ingat, karena ketong warga gereja, karena ketong Kristen, maka nilai-nilai kekristenan itu yang mesti ketong lakukan. Jangan sampai ketong mempermalukan diri kalau warga, bahkan Tuhan yang ketong percaya. Wow, itu bingkai. Untuk sebenarnya bisa kalau dilaksanakan, semua masalah sosial pasti bisa perlahan-lahan terselesaikan. Yang penting masing-masing harus menyadari peran dan posisinya. Betul. Sekarang ada masalah lain lagi Pak Wali. Seringkali di dalam praktek birokrasi ada oknum-oknum nakal yang melakukan praktek-praktek negatif kayak pungli, gratifikasi. Bagaimana Pak Wali, saran Pak Wali kepada masyarakat, warga gereja dan juga ASN untuk melakukan tindakan profetif tanpa bersifat konfrontatif. Jadi bagaimana caranya ketong bisa jadi problem solver tapi tidak juga agresif terhadap praktek-praktek negatif tadi? Ada banyak cara. Ini jadi begini, ketong berdosa jika melihat orang berbuat dosa dan ketong seingatkan, turut berdosa di situ. Nah, apa yang ketong bisa lakukan? Tindakan profetik kita kalau tahu ada ketong tetangga, orang dekat yang berbuat salah misalnya, ingatkan dia, tegur dia sebagai sesama orang saudara seiman. Kalau tidak bisa, tingkatkan lagi. Ya. Kalau kata saya bisa selesaikan di level bawah, naikkan ke level berikut, lapor. Toh yang salah melapor orang yang berbuat salah. Sepanjang kita sudah pernah mengingatkan, lapor kepada pimpinan yang lebih tinggi. Nah, kalau kita tidak melapor, maka kita turut serta dalam tindakan pembiaran, bahkan membiarkan dia terus dalam dosanya. Kita juga berdosa. Sampaikan, laporkan. Kita rasa melaporkan itu bukan tindakan yang konfrontatif atau mempermalukan orang, tidak. Karena tujuan kita adalah
dia menyadari kesalahannya dan tidak berbuat lagi. Iya toh? Itu orang baik tuh itu. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang juga yang pernah berbuat salah, menyadari kesalahannya dan tidak lagi berbuat seperti itu. Ya itu orang baik. Kalau dalam bahasa kita bilang apa ya, tobat, pertobatan, kira-kira begitu. Nah, karena itu tempuh segala cara untuk memastikan bahwa ASN yang pungli, ASN yang selingkuh, ASN yang bikin hal-hal salah itu harus ditindak. Tindakan itu upaya kita untuk memperbaiki diri. Kalau mendiamkan maka ketong sama saja dengan mendukung dia untuk melakukan hal yang salah. Nah, sebagai pemimpin, beta pasti akan menindak semua yang berlaku tidak baik. Itu karena itu tadi beta memulai dengan ketong harus menjadi contoh supaya kalau orang bikin salah ketong bisa tindak. Tapi kalau ketong sendiri pemimpin yang tukang pungli, bagaimana mungkin menindak orang bawahan yang pungli? Itu yang namanya cili kata haria tuh kan. Saya bisa tuh. Karena itu jadi contoh supaya kalau ada berbuat salah, kalau beta berbuat salah saya nggak ampun. Pasti ditindak, tentu ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kalau dia bikin salah yang terlalu besar, ketong kasih teguran lisan, tertulis. Ada tingkatan-tingkatan punishment yang ketong ambil, langkah-langkah untuk memberikan hukuman. Tapi yang pasti kalau ada tahu ASN yang pungli lapor, yang kasih biar. Kasih biar itu kasih rugi banyak orang. Katong sendiri ikut berdosa, dia semakin jatuh dalam dosa, jurang dosa yang semakin dalam, orang lain dirugikan. Tapi kalau dia bisa dilaporkan, ditindak dan dia sadar, banyak yang terselamatkan. Gitu. Berarti kalau kita tidak melaporkan, berarti kita juga turut berdosa. Salah. Successor dalam itu, walaupun saya mikir apa-apa, cuma lihat saja berdosa juga. Karena memang yang saya lapor itu kadang-kadang lo juga dapat manfaat dari situ. Itu dia persoalan. Bisa jadi sih Pak Wali. Pak Wali, ini agak spiritual pertanyaannya. Selama perjalanan Pak Wali memimpin kota ini, apakah pernah masukan gereja ataupun tokoh agama gitu mempengaruhi keputusan Pak Wali dalam mengambil kebijakan? Tidak. Tidak pernah. Malah beta yang berkonsultasi ya. Tapi yang selalu disampaikan oleh tokoh pemuka gereja adalah lakukan segala sesuatu bukan saja per diri tapi per Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita rasa itu kalau ketong sudah pernah punya pengalaman iman dan lain-lain, bekerja di gereja dan lain-lain, ketong saya mungkin ambil keputusan sembarang. Mau ambil keputusan tuh tanya Tuhan dulu. Kalau ketong punya kedekatan yang hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih tanda, kasih tunjuk. Woi, saya bikin ini. Mau berhubungan dengan orang lain, mau minta investor masuk di Ambon, bicara sendiri belum tentu dong mau. Tapi kalau minta tuntunan Tuhan lah, Tuhan turut bicara pasti jadi. Itu saya pernah bikin segala sesuatu ini karena kehebatan diri sendiri saya. Ketong hanya kecil. Yang bisa bikin ketong jadi berhasil itu Tuhan penyertaan. Hikmat. Dan semula jadi jangan pernah bilang kata itu karena beta. Semua karena Tuhan. Kita rasa kalau itu ketong maknai saja sudah profetik itu selesai, tuntas. Masing-masing reflektif terhadap dirinya. Pak Wali, one last question. Satu pertanyaan terakhir, mungkin ada catatan-catatan khusus yang bisa Pak Wali bagi dari perspektif leader maupun sebagai pribadi, secara pribadi dan orang Kristen kepada warga jemaat, semua sahabat iman lewat online ini yang sedang menyaksikan, catatan-catatan khusus agar kita bisa hidup lebih baik lagi dan menghidupi value Kristen dalam kota ini. Betul. Beta selalu bilang bahwa ketong berdiri sendiri. Pribadi ketong iya sendiri, tapi ada banyak pihak yang terkait dengan ketong.
termasuk di dalamnya ketong sebagai umat Kristen. Beta selalu memaknai bahwa tugas perutusan yang beta lakukan hari ini adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan per beta. Karena itu yang paling penting adalah ingat bahwa ketong ini diutus menjadi pelayan, bukan tuan. Kalau mau jadi pelayan yang baik, beta selalu bilang begini, melayani, menjadi pelayan itu seperti seorang ibu yang melayani anak-anaknya dengan tulus. Jarang ibu itu mengeluh dalam melayani anaknya. Dan setiap anak-anak yang dilayani oleh ibu merasa damai, merasa sukacita, dan selalu bersyukur atas apa yang ibunya lakukan. Kalau ketong bisa memaknai pelayan seperti itu, maka kehadiran ketong dalam jabatan apapun, pasti orang di sekitar ketong akan merasa damai, merasa nyaman, sukacita, dan bersyukur juga atas kehadiran ketong. Itu pemimpin pelayan. Nah, itu yang selalu beta kedepankan. Karena itu kadang beta marah, tapi marah untuk baik. Kadang beta puji, tapi puji untuk mengapresiasi, bukan untuk bikin orang menjadi terbuai. Jadi mesti lakukan semua sesuai dengan kondisi. Tapi ingat yang beta bilang tadi bahwa tanggung jawab ketong adalah memastikan bahwa semua merasa bersukacita. Yang terpenting nama Tuhan dimuliakan dari semua yang ketong lakukan. Kalau seng, jangan pernah bilang dirinya seorang pelayan. Wow, luar biasa. Nice talk Pak Wali. Jadi key takeaway-nya adalah untuk melakukan tindakan profetik ini reflektif sebenarnya, lebih kepada individu dan seperti kata Pak Wali Kota, always put kindness first. Segala sesuatu itu harus dibuat dengan intention untuk mendatangkan kebaikan dan lakukanlah bukan untuk manusia tapi buat Tuhan. Terima kasih banyak Pak Wali. Sama-sama. Semoga dalam melakukan tugas tanggung jawab Pak Wali selalu diberkati, diberikan hikmat untuk mengambil banyak keputusan dan juga melakukan banyak kebaikan untuk orang-orang yang ada di Ambon. Sehat-sehat selalu Pak Wali. Terima kasih. Dan terima kasih banyak sahabat iman lewat online yang sudah menyaksikan Silo Podcast episode kali ini. Semoga diberkati dan pasti kata akan hadir lagi dengan topik-topik seru lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Wali Kota Ambon. Jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi. Jangan bosan-bosan balik lagi ke sini Pak. Walaupun naik tangganya 46 tangga sampai di atas sini. Nanti ketemu lagi di Silo Podcast berikutnya. Semoga Bapak Ibu sahabat iman lewat online ini selalu diberkati. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom.